Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Dan hari ini kita nanti akan melakukan simulasi ya, bagaimana cara membuat sebuah entry data di Microsoft Excel. Tentunya dengan cara yang praktis, otomatis, dan mudah. Jadi teman-teman, kita akan mensimulasikan ya, mencoba untuk membuat sebuah entry data ya, entry data. Nah, data yang kita entry mungkin kita buat sederhana saja ya, misalnya nama, kemudian jenis kelamin ya, misalnya kelamin, kemudian mungkin bisa usia dimasukkan, kemudian jabatan, terakhir mungkin alamat ya teman-teman. Nah, ini sederhana saja contoh entry data agar mudah disimulasikan ya. Kita buat contoh yang sederhana. Ini kita bisa merge center ya, agar di tengah. Kemudian yang ini datanya bisa kita buat tabel seperti ini. Nah, sehingganya nanti kita entry-nya di sini ya. Entry-nya di sel-sel kosong ini. Nah, kemudian kita tinggal buat tombol simpan ya. Tombol simpan itu bisa di menu developer ya. Teman-teman yang Excel-nya menu developernya belum keluar ya, atau belum tampil di Microsoft Excel-nya, nanti teman-teman bisa lihat cara menampilkan menu developer di deskripsi video ini. Nanti di deskripsi video ini akan dikasih link ya untuk melihat tata cara ya bagaimana menampilkan menu developer di Excel. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita buat tombol simpan ya. Berarti di sini ada insert, teman-teman. Kemudian di form control kita pilih yang ini ya, yang button ini ya. Kita klik buttonnya, coba kita letakkan di tengah sini. Ya, kita letakkan di tengah sini. Terus di sini button kliknya kita langsung oke juga bisa, atau dikasih nama simpan seperti ini juga bisa. Ya, kemudian kita oke, maka jadi ya. Nah, ini besar kecilnya bisa disesuaikan teman-teman, sesuai kebutuhan. Terus di sini kita rubah menjadi simpan ya. Simpan atau save. Nah, oke, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, ini tombol entry sederhananya ya, sudah jadi ya. Entry datanya. Kalau sudah jadi, kita buat database-nya di sheet sebelah ya. Ini kan di sheet sini ya, ada sheet 1, sheet 2. Sheet 1 ini merupakan tempat di mana kita entry ya, entry data. Bisa kita rubah, misalnya di sini entry data. Kemudian di sheet 2, ini penyimpanannya ya. Berarti kita buat database. Gitu ya. Jadi di sini tempat entry-nya, teman-teman, ya. Terus kemudian di sini penyimpanannya ya, atau database-nya ya. Nah, database-nya bisa kita sesuaikan ya. Head column-nya berarti ini ya, sesuai dengan entry data, sesuai dengan ini ya, yang kita entry ya. Berarti ini kita copy aja. Kita copy, kita masuk ke database, terus kemudian kita klik kanan, kita pastekan dengan transpose seperti ini ya, nah, agar dia bisa memanjang ya, atau membaris ya, seperti ini. Oke, dan ini bisa kita tengah-tengahkan teman-teman, home, bisa kita centerkan seperti ini. Kemudian bisa kita buat garis ya, misalnya kita buat garis di sinilah ya, seperti ini, maksudnya buat tabel ya. Nah, sudah jadi bagian database-nya. Sekarang kita tinggal eksekusi bagaimana membuat fungsinya ya, agar entry data ini bisa bekerja dengan baik. Oke, yang pertama kita lakukan, kita isi dulu datanya. Misalnya di sini namanya adalah Robert ya. Robert, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki ya. Kemudian usianya misalnya 45 tahun. Terus kemudian jabatannya dia sebagai direktur misalnya. Direktur, kemudian alamatnya misal Jakarta. Nah, kalau sudah kita isi semua data ini teman-teman, nah kita tinggal buat makronya ya. Kita sudah punya data, kita isi. Nah, kita buat makronya dengan cara masuk di menu developer. Ya kan? Kemudian klik record makronya. Ya kan? Kita klik record makro. Seperti ini, nanti akan keluar record makro seperti ini. Nah, kemudian di sini tinggal dikasih nama misalnya simpan data ya.
simpan underscore seperti ini data. Kemudian kita oke. Oke, setelah kita oke, ini kita blok semua datanya. Kemudian kita klik kanan, kita copy. Kita copy, terus kemudian kita masuk sel database di sini. Kita letakkan kursor di luar sini, ya kan? Terus kemudian kita klik kontrol dan tanda panah ke bawah agar dia ke bawah, teman-teman. Seperti ini. Ya. Terus kemudian kita klik kontrol ke samping ya, agar dia ke samping seperti ini. Kemudian kita klik kontrol ke panah atas agar dia aktif di sel nama. Kalau sudah aktif di sel nama seperti ini, kita bisa klik use relative reference ya. Kita klik use relative reference seperti ini. Kemudian kita pindah sel aktifnya di bawah nama seperti ini. Ya. Sudah kita pindah di bawah nama seperti ini, kemudian kita klik lagi ya use relative reference-nya agar dia tidak aktif seperti ini. Kalau sudah, kita klik kanan di sel bawah nama ini ya. Di sel yang aktif ini, klik kanan, kemudian kita pastekan dengan transpose ya. Dengan transpose seperti ini kita pastekan. Nah, oke, artinya dia sudah tercopy. Kemudian kita klik sembarang kursor ya. Nah, kita klik sembarang di sini. Terus kemudian kita kembali lagi teman-teman di entry data. Sel entry data kita kembali lagi. Terus kemudian ini kita blok lagi seperti ini. Kemudian klik kanan, kita clear konten ya. Kita clear konten seperti ini. Oke, kalau sudah kita stop recordnya. Kita stop recordnya. Kalau sudah kita stop recordnya, kemudian klik kanan disimpan. Kita pilih assign macro. Kita pilih assign macro seperti ini. Kemudian ini makro yang kita buat tadi ya, simpan data. Kita klik seperti ini. Setelah itu baru kita oke. Oke ya. Nah, selanjutnya kita bisa isi data yang kedua. Misalnya datanya adalah Yulia. Misalnya ya. Yulia Agustina misalnya. Jenis kelaminnya berarti perempuan. Kemudian usianya misalnya adalah 35 tahun. Jabatannya dia sebagai supervisor misalnya. Kemudian alamatnya misalnya di Bandung. Ya. Nah, teman-teman tinggal klik simpan. Nah, maka dia akan menyimpan di database. Kita lihat databasenya. Nah, maka Yulia Agustina dia akan menyimpan di database ya. Di nomor 2. Sekarang kita coba lagi yang ketiga. Misalnya namanya adalah Budi Santoso. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki ya berarti. Kemudian usianya misalnya dia adalah 47 tahun. Kemudian jabatannya dia adalah misalnya mandor ya. Mandor alamatnya misalnya di Bogor. Ya. Setelah selesai kita klik simpan. Kita cek di database. Maka data Budi Santoso dia juga akan tersimpan ya di sini. Oke, kita sekali lagi kita coba ya. Kita coba sekali lagi. Namanya misalnya adalah Broto Suroto misalnya ya. Jenis kelaminnya tentu laki-laki ya. Kemudian usianya misalnya 50 tahun. Kemudian di sini jabatannya dia misalnya adalah manajer ya. Manajer. Kemudian alamatnya misalnya Jakarta. Oke, bisa kita simpan seperti ini. Maka di database dia akan tersimpan ya. Gitu. Nah, untuk form entry data ini teman-teman bisa mendesain ya sesuai dengan keinginan. Misalnya entry data ini kita kasih warna ya, seperti ini misalnya. Kita kasih warna biru ya. Kemudian tulisannya bisa kita buat merah ya, atau warna yang lain, kuning misalnya. Seperti ini, bisa kita bold ya kan. Terus kemudian ini mungkin bisa diberikan warna-warna gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini silahkan teman-teman
lakukan sebuah desain-desain ya agar lebih menarik, sehingga saat entry data kita mungkin tidak akan bosan. Baiklah teman-teman, demikianlah cara mudah ya untuk membuat sebuah form entry data di Microsoft Excel dengan database di sheet sebelahnya ya. Nah, database-nya di sheet sebelah sini. Gitu. Saya rasa sangat mudah dan sangat gampang sekali. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dan bisa bermanfaat membantu pekerjaan teman-teman. Demikian tutorial kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Share sebanyak-banyaknya video ini agar banyak orang yang mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.